Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman Kuba, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam belajar. Alhamdulillah, hari ini kita masih berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi yang masih sama seperti minggu kemarin, materi bab 6 tentang belajar Al-Quran Surah Al-Fil. Minggu kemarin kita sudah membahas poin pertama, yaitu mengenal Surah Al-Fil. Nah, untuk hari ini atau minggu ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu pesan-pesan pokok Surat Al-Fil. Sebelum kita masuk ke poin yang kedua, kita review dulu yuk pembahasan minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang surah Al-Fil. Apa saja sih yang kita tahu tentang surat Al-Fil? Ya, yang pertama, kata Al-Fil berasal dari bahasa Arab yang artinya gajah. Al-Fil atau filun artinya gajah. Kemudian, surah Al-Fil merupakan surah ke-105 dari 114 jumlah surah di dalam Al-Quran. Surah Al-Fil termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat, dan surat Al-Fil menjelaskan atau menceritakan tentang penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Oke, kita langsung lanjut ke bagian yang kedua ya, atau poin kedua tentang pesan pokok dan hikmah surah Al-Fil. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa surat Al-Fil itu menceritakan kisah penyerangan pasukan gajah ke kota Mekah. Nah, pasukan gajah dipimpin oleh Raja Abrahah. Raja Abrahah merupakan seorang raja yang berasal dari kota San'ah di negeri Yaman. Pada saat itu Raja Abrahah dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah karena beliau beranggapan bahwa banyak orang yang beribadah ke kota Mekah. Nah, Raja Abrahah ini ingin memindahkan tempat ibadah itu ke kota San'ah di negeri Yaman. Karena Raja Abrahah itu telah membangun kuil yang megah. Nah, akan tetapi orang-orang itu tetap tidak mau berkunjung ke negeri Yaman. Akhirnya Raja Abrahah marah dan melakukan penyerangan ke kota Ka'bah. Kemudian Allah menunjukkan kuasanya. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan bantuan berupa burung ababil yang membawa batu yang berbentuk dari tanah yang terbakar. Nah, itu tadi pesan pokoknya. Sekarang hikmah yang terkandung dari surat Al-Fil. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, kekuasaan Allah, ya. Mudah bagi Allah itu menghancurkan sesuatu yang dianggap besar. Contohnya pada kisah surat Al-Fil, ya. Allah menghancurkan bala tentara Raja Abrahah dengan mengirimkan bantuan berupa burung ababil yang membawa batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Bagi Allah itu sangat mudah. Cukup dengan mengucapkan kun fayakun, maka sesuatu itu mudah bagi Allah untuk terjadi karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hikmah yang kedua, Allah tidak akan membiarkan manusia menghancurkan agamanya. Kenapa? Karena agama Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah, sehingga Allah tidak akan membiarkan siapapun untuk menghancurkan atau memusnahkan agama Islam.
Hikmah yang ketiga, kita harus yakin bahwa Allah itu selalu ada dan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan menjalankan perintahnya. Nah, itu tadi pembahasan kita untuk minggu ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, ada beberapa kesimpulan yang akan Ibu sampaikan. Ya, kesimpulannya, surat Al-Fil artinya gajah, berasal dari bahasa Arab. Kemudian surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat, membahas tentang penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Surat Al-Fil merupakan urutan surat ke-105 di dalam Al-Quran dan merupakan golongan surat Makkiyah. Ya, sekian pembahasan kita untuk minggu ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Ilahuna wa ilaliqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.